Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alia Hairunisa dari kelompok 2. Saya ingin membacakan cerita babat yang berjudul Ayang Jayaperkosa. Ayang Jayaperkosa sebagai panglima terakhir sebelum jatuhnya kerajaan Pakuan Pajajaran berhasil menyelamatkan kerajaan-kerajaan Binokasih dan atribut kerajaan lainnya, serta diserahkan kepada Raja Sumedang Larang. Sejak naik tahta, ia menjadi panglima kerajaan Sumedang Larang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dari kelas 10-6. Saya akan menceritakan cerita babat yang berjudul Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang tokoh terkenal dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam era Majapahit. Babat Gajah Mada sebagai sebuah kisah sejarah menceritakan perjalanan hidup dan jasa-jasa Gajah Mada, yang merupakan seorang patih penasihat yang sangat berpengaruh di kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Dalam babat tersebut, Gajah Mada digambarkan sebagai seorang yang sangat berdedikasi dan cerdas. Ia dikenal karena sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa, di mana ia berjanji untuk tidak menikmati palapa atau makanan khas sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada berusaha keras mewujudkan ambisi tersebut dan berhasil melakukan penaklukan dan ekspansi yang luas, yang memperkuat kekuasaan Majapahit. Melalui kepemimpinannya, Majapahit mengalami masa kejayaan dengan wilayah kekuasaan yang meliputi hampir seluruh kepulauan Indonesia. Gajah Mada tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang ulung, tetapi juga sebagai seorang diplomat dan administrator yang handal. Ketenarannya dan pencapaiannya menjadikannya salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dihormati. Kisah Gajah Mada sering digambarkan dalam berbagai sumber sastra dan sejarah, menunjukkan perannya yang sangat penting dalam sejarah Indonesia dan kontribusinya dalam membentuk kekuatan dan pengaruh Majapahit pada masa itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nabila dari kelas 10-6, ingin menceritakan babat Singkat Mulia Kuningan. Sebelum tahun 1940, Cipanas merupakan centilan dari kota Cigandung, mempunyai keinginan untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Pasalnya, ilmu yang dimiliki tokoh masyarakat di kota Cigandung yang dimiliki tokoh masyarakat di kota Cigandung sama dengan yang dimiliki di daerah Centilan. Pada sewaktu-waktu sesuatu terjadi di kota Cigandung, sedang di acara hajatan, salah satunya mengundang salah satu tokoh Cantilan. Karena dia datang terlambat, makanan yang disajikan kepada para tamu di Cantilan berubah bentuk menjadi utuh kembali. Karena karakter dari kota Cigandung, ayam jago kembali hidup hingga berkokok kembali, bahkan lebih banyak lagi makanan lain dari sayur-sayuran yang menjadi mentah kembali. Masih merayakan kota Cigandung, hadir tokoh Centilan. Kehadirannya membawa rasa keanehan yang tak masuk akal. Anehnya si perokok bisa berjalan sendiri ditemani tokoh-tokoh yang ingin menghadiri perayaan tersebut. Si perokok menundukkan kepalanya hingga berhamburan dan mengeluarkan api. Pada pertemuan tersebut terdengar banyak suara seperti api. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Parayan ini menceritakan tentang Prabu Maharaja yang merupakan anak kaki kolot yang berperan di Majapahit. Kemudian cerita Parayangan ini juga menceritakan tentang Prabu Surawesasa yang merupakan anak dari Ratu Jayadewata.
yaitu ahli waris tahta kerajaan Sunda. Namun, Prabu Surawisasa menjadi pewaris tahta kerajaan Sunda di waktu yang tidak tepat, karena adanya pemberontakan di wilayah kerajaan Sunda Banten, Sunda Kelapa, dan Sunda Cirebon. Babak Demak. Babak Demak adalah karya sastra tradisional yang menceritakan sejarah berdirinya Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa. Babat ini menggabungkan unsur sejarah dan mitos dalam narasi, sehingga memberikan gambaran yang kaya, namun seringkali tidak sepenuhnya akurat dari sudut pandang sejarah terkini. Meskipun Babak Demak mengandung unsur mitos dan keagamaan, karya ini tetap dianggap penting sebagai sumber tradisional tentang sejarah awal Islam di Jawa, serta perkembangan politik dan budaya pada masa transisi dari Majapahit ke Demak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ubaidah Nastain dari 10-6. Di sini saya akan menceritakan tentang Babat Cijulang. Kalian tahu nggak sih apa itu Babat Cijulang? Babat Cijulang adalah tempat atau daerah biasanya mempunyai sasakal atau sejarahnya. Misalnya, Jalan Bandung dan Sumedang ada sebuah tempat yang bernama Cadas Pangeran. Dalam sejarah tercatat pada pemerintah Belanda ingin membangun jalan dari Anyar ke Panarukan. Jalan yang melintasi Sumedang yang sekarang dikenal dengan nama Cadas Pangeran ini dikenal demikian karena kemudian masyarakat Sumedang terpaksa bekerja sebagai buruh zaman di peternakan lebah di sana dengan cara membunuh cadas. Saat itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman, karena terkenal garang, maka ia tidak akan mampu mengalahkan Julusuk, Raden Mas Galak, Raden Guntur, dan Masekai. Banyak dari kami yang sedang bekerja membangun jalan terpaksa berhenti tanpa diberi makanan. Tentu saja Dahenders marah dan ingin pergi ke Ella Welcome. Sekian cerita babat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.